Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan penjelasan kode program yang saya buat. Jadi langsung saja. Di sini terdapat dua jenis file, yaitu file berjenis HTML dengan JavaScript. Dengan kita menggunakan bahan seperti Bootstrap, jQuery dengan jQuery Data Tables. jQuery Data Tablesnya ini kita gunakan untuk menampilkan sebuah tabelnya. Jadi jQuery-nya ini adalah bersifat offline. Jadi jQuery itu ada online dan offline. Di sini langsung saja kita, jadi dalam pembuatan proses web tersebut terdapat yang paling dasarnya adalah pertama HTML. Lalu di sini ada head dan body. Head. Dan lalu di bawahnya head ada lagi dinamakan adalah body. Dimana untuk di bagian head adalah apa bagian-bagian atasnya dari sebuah web tersebut, seperti ini. Di dalam head itu kita menyantumkan yaitu title. Nantinya title masuk ke dalam, muncul di sini aplikasi antrian bank. Lalu di sini adalah script yang untuk bahan-bahan tersebut yang kita gunakan, seperti framework Bootstrap untuk mempercantik tampilan, jQuery untuk menggunakan data tablesnya. Lalu di sini ada lagi Bootstrapnya. Lalu di sini bagian bodinya adalah isi dari sebuah web tersebut. Jadi div class container fluid. Jadi dalam HTML itu ada yang dibilang container sama container fluid. Stylenya hacknya yaitu 100. Div class row p3 h 100. Di sini kartu counternya yaitu tampilannya. Langsung saja ke sini. Customer service CS000 belum ada nama. Lalu di sini pada bagian ini berhubungan dengan fungsi role CS yang ada yang di JavaScript, yaitu ini. Role CS. Lalu pada bagian ini berhubungan dengan role teller yang ini. Lalu kartu inputannya atau form penginputannya. Jadi form inputannya itu kita gabungkan menjadi dua, yaitu inputan untuk teller maupun CS. Jadi pada tombol button yang input teller ini, ketika kita mengklik maka langsung menuju ke fungsi input data pada Syahrul di JavaScript. Input data. Lalu sama pula dengan input data yang ini. Jadi untuk kelas, jadi macam-macam kelas itu ada banyak, yaitu btn success, btn danger, btn warning, btn secondary, primary. Ada banyak macam yang tersedia dalam framework Bootstrap. Jadi saya jelaskan langsung mengapa di sini sama, lalu yang dalam tanda kurungnya itu berbeda, karena di sini jika kita menginputkan data lalu tidak memasukkan nama, maka muncul alert Anda tidak memasukkan nama. Lalu sini kita untuk mempersingkat sebuah
scriptnya kita gabungkan saja dengan menggunakan switch mode. Yang jika kita menginputkan input nama lalu kita memilih teller, maka langsung masuk ke input teller nama. Lalu jika kita memilih CS, lalu yang diinputkan, lalu langsung masuk ke input CS bagian script input CS nama ini. Lalu di sini adalah untuk menambahkan tabelnya. Jadi dalam membuat tabel yaitu TH nomor urut, TH nama, TH status. Lalu di sini adalah script untuk data tabelnya. Lalu ke bagian JavaScript. Di sini adalah fungsi untuk mencek antrian apakah antrian tersebut selesai atau belum selesai. Jika belum selesai, maka tercetak belum selesai. Lalu selesai adalah sama seperti di sini adalah proses verifikasinya. Semisal kita ingin memasukkan input nama, lalu kita ingin memanggilnya. Lalu sebelum selesai dan belum selesai tercetak, langsung dialihkan ke fungsi cek antrian untuk proses verifikasinya. Lalu di sini input teller. Jadi yang diurutkan itu adalah bukan TE, namun adalah namun yang diurutkan adalah angkanya. Jadi bukan lagi TE. Lalu sini roll teller. Lalu input CS sama seperti dengan input teller. Lalu begitu pula dengan roll teller sama dengan roll CS. Jadi di sini kita menggunakan queue bersifat FIFO, first in first out, yaitu data pertama masuk akan pertama kali keluar. Lalu sort ini tersedia dalam tabelnya yaitu sort yang sering kita gunakan, yaitu sorting merupakan suatu pengelompokan elemen data yang diurutkan berdasarkan besarnya nilai data, di mana data dapat diurutkan secara ascending maupun descending. Data tersebut diurutkan agar kita mudah untuk kembali mencari data atau membaca data. Jadi pada data tables tersebut sudah tersedia yang namanya sortingnya maupun pencarian datanya. Jadi tidak perlu lagi kita susah untuk membuat form searching data sendiri atau table baru untuk mensorting datanya. Nih, Syahrul input teller, Andi input teller, Andimu input CS. Semisal di sini kita menginginkan yang dicari adalah Andi, jadi yang nantinya muncul adalah Andimu dengan Andi. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mensorting baik itu nama di sini berdasarkan kalau menurut saya yang digunakan di sini adalah bubble sort. Lalu di sini mensorting angkanya. Jadi yang tersorting itu adalah angkanya, bukan lagi CS maupun TE. Sini pencariannya, jadi sini terdapat 3 materi, yaitu queue yang dengan FIFO, sorting dengan metode bubble sort, lalu searchingnya. Mengapa saya menamakan ini adalah bubble sort? Karena bubble sort adalah sebuah metode metode perbandingan dari beberapa data. Di sini jika kita ingin mensortingnya, tentunya di sini akan membandingkan dulu ya. Jika misalnya sesuai urutannya A, misalnya di sini A B C, begini B C A C B. Yang pertama A cocok, memang A pada indeks ke-1. Jika seperti ini, maka A
CB. Ya, lalu yang dibandingkan adalah C dengan B, yang mana duluan, antara C atau B. Jadi untuk menghapus semua isi data tersebut, tinggal kita merefresh aja. Jadi sekian dari saya untuk tugas akhir mata kuliah struktur data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.